Salam saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Sermon kita kali ini tertulis pada kitab 2 Korintus pasal 9 ayat 6 sampai ayat 15. Begini nats yang tertulis di dalamnya. Camkanlah ini, orang yang menabur sedikit akan menuai sedikit juga, dan orang yang menabur banyak akan menuai banyak juga. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena terpaksa, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Dan Allah sanggup melimpahkan segala kasih karunia kepada kamu, supaya kamu senantiasa berkecukupan di dalam segala sesuatu, dan malah berkelebihan di dalam pelbagai kebajikan. Seperti ada tertulis, ia membagi-bagikan, ia memberikan kepada orang miskin, kebenarannya tetap untuk selamanya. Ia menyediakan benih bagi penabur, dan roti untuk dimakan. Ia juga yang akan menyediakan benih bagi kamu, dan melipat gandakannya, dan menumbuhkan buah-buah kebenaranmu. Kamu akan diperkaya dalam segala macam kemurahan hati, yang membangkitkan syukur kepada Allah oleh karena kami. Sebab pelayanan kasih yang berisi pemberian ini bukan hanya mencukupkan keperluan-keperluan orang-orang kudus, tetapi juga melimpahkan ucapan syukur kepada Allah. Dan oleh sebab kamu telah tahan uji dalam pelayanan itu, mereka memuliakan Allah karena ketaatan kamu dalam pengakuan akan Injil Kristus, dan karena kemurahan hatimu dalam membagikan segala sesuatu dengan mereka dan dengan semua orang. Sedangkan di dalam doa mereka juga merindukan kamu oleh karena kasih karunia Allah yang melimpah di atas kamu. Syukur kepada Allah karena karunia-Nya yang tak terkatakan itu. Demikian nats yang tertulis pada kitab 2 Korintus 9 ayat 6 sampai ayat 15. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, latar belakang penulisan kitab ini sendiri yakni terjadinya masa-masa penderitaan bagi orang-orang percaya yang berada di Yerusalem. Hal itu bisa karena dikucilkan, atau mungkin banyak tekanan atau pressure dari orang-orang yang bukan Kristen pada kota Yerusalem. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, oleh karenanya banyak sekali dari orang yang percaya itu kehilangan pekerjaan setelah menjadi orang Kristen. Mungkin terjadi kelaparan seperti yang sebelumnya pada era pemerintahan Claudius. Bisa kita lihat pada Kisah Para Rasul 11 ayat 28. Apapun masalahnya, Paulus prihatin dengan kesejahteraan mereka. Ia mendorong jemaat di daerah lain untuk memberi sumbangan bagi jemaat Yerusalem. Jemaat di Korintus tergerak untuk terlibat dalam proyek itu. Ketika mereka pertama kali mendengarnya, jemaat di Korintus sangat antusias dengan pelayanan yang akan mereka lakukan dengan melakukan pengumpulan dana untuk membantu saudara-saudara yang ada di kota Yerusalem. Dan semangat itu sendirilah yang dilihat oleh jemaat di Makedonia untuk memberi dengan sangat murah hati. Sayangnya jemaat di Korintus tidak melaksanakan apa yang telah menjadi komitmen mereka itu. Karena itu Paulus mendesak mereka dalam 2 Korintus 8-9 untuk menyelesaikan kebajikan yang telah mereka mulai. Ironisnya, ia menggunakan teladan jemaat Makedonia yang menantang ketika terlihat kesediaan jemaat di Korintus untuk memberi, sebagai salah satu cara untuk memotivasi jemaat di Korintus untuk membuktikan kesetiaan mereka terhadap janji mereka. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus,
Apa yang boleh kita lihat dari nats ini? Surat ini ditujukan kepada jemaat Allah di Korintus dengan semua orang kudus di Akaya. 2 Korintus 1 ayat 1, yaitu untuk memperbaiki hubungan Rasul Paulus dengan jemaat Korintus yang menderita tekanan-tekanan yang berat sekali. Walaupun jemaat di Korintus sangat membenci Paulus, tetapi Rasul Paulus tetap memperlihatkan bahwa dia rindu akan persatuannya dengan jemaat di Korintus, dan setelah hal itu terjadi, dia memberitakan kesukaannya yang besar. Dalam surat ini, kadang-kadang yang bersikap tegas, seperti seorang bapa kepada anaknya, kemudian terkadang lembut, seperti seorang ibu kepada anaknya. Oleh karena di Korintus masih ada orang-orang yang menyaksikan dia dan memandang rendah kepadanya, maka dalam surat ini ia banyak menulis tentang dirinya sendiri dan apa yang diperbuat Allah dalam hidupnya. Pada pasal 8 dan 9, Paulus ingin menjelaskan dalam pasal-pasal itu bagaimana petunjuk atau cara yang ideal, bahkan prinsip untuk mengumpulkan uang dalam rangka memberikan persembahan bagi orang percaya yang miskin di Yerusalem. Prinsip inilah juga yang kemudian menjadi pedoman bagi orang percaya dan jemaat pada waktu itu. Adapun prinsip-prinsip tersebut ialah yang pertama, prinsip tabur tuai, yaitu bahwa bagi siapa yang menabur berkat akan menuai berkat juga. Dalam Alkitab kita mengenal sebuah hukum yang hampir sama dengan hukum karma, namun sebenarnya berbeda jauh. Hukum ini dinamakan hukum tabur tuai. Pada Galatia 6 ayat 7 dikatakan, "Jangan sesat, Allah tidak membiarkan dirinya dipermainkan. Karena apa yang ditabur orang, itu juga yang akan dituainya." Setiap perbuatan yang ditaburkan seseorang semasa dia hidup, pada beberapa waktu kemudian dia akan menuainya. Inilah yang dinamakan hukum tabur tuai. Seperti halnya seorang petani padi, benih-benih pada yang sudah dia taburkan dalam beberapa waktu kemudian akan menguning dan siap untuk dituai. Tidak mungkin benih padi yang ditaburkan yang dituai gandum. Alkitab banyak menuliskan mengenai hukum tabur tuai. Selama bumi masih ada, takkan berhenti-henti musim menabur dan menuai. Dingin dan panas, kemarau dan hujan, siang dan malam. Seperti yang tertulis pada Kejadian 8 ayat 22. Sebab mereka menabur angin, maka mereka akan menuai puting beliung. Itulah yang tertulis pada Hosea 8 ayat 7a. Camkanlah ini, orang yang menabur sedikit akan menuai sedikit juga, dan orang yang menabur banyak akan menabur banyak juga. Seperti pada nats kita yang tertulis pada ayat 6. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, prinsip yang kedua ialah kerelaan dan sukacita, yaitu bahwa jemaat Korintus tidak boleh segan atau enggan dalam memberi. Paulus tidak ingin jemaat Korintus memberi hanya karena kita merasa tidak memiliki pilihan lain. Pemberian jemaat haruslah pemberian yang disertai kerelaan hati. Ia ingin jemaat memberi. Ia tahu bahwa itu baik bagi jemaat Korintus, dan hal itu dapat memperlengkapi kebutuhan orang-orang kudus di Yerusalem, namun dengan kesadaran dan tidak oleh karena paksaan. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, meskipun Tuhan Allah yang menciptakan segala sesuatu dan atas dasar kuasanya segala sesuatu yang ada pada ciptaannya, namun ia tidak menuntut haknya. Tuhan itu sendiri bukan pemungut cukai. Memberi adalah wujud ketaatan. Ini adalah salah satu wujud pengakuan iman kita yang sejati. Namun ketaatan kita itu tidak didorong oleh hukum,
namun oleh anugerah Tuhan. Kristus sendiri telah memberikan teladan. Kerelaan hati kita dalam memberi merupakan sebuah respon kasih kita terhadap pengorbanan Tuhan Yesus. Karena adalah lebih berbahagia memberi daripada menerima. Kisah 20 ayat 35. Di dalam kerelaan hati inilah ada sukacita di dalam pemberian. Karena rela hati dan sukacita ini merupakan wujud keterlibatan dalam memberi, karena merasakan apa yang dirasakan oleh orang-orang lain. Maka dengan berhati dan bersukacita, atau dengan rela hati dan di dalam sukacita yang daripada Tuhan, seharusnya seluruh jemaat ikut meringankan beban saudara-saudaranya yang berat. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, prinsip yang ketiga ialah Allah memberkati persembahan dan tidak diam melihat kemurahan orang percaya. Tentu segala apa yang dimiliki jemaat Korintus merupakan milik Allah dan harus kembali lagi menjadi kemuliaan baginya. Oleh karena itu dalam ayat 8-11 merupakan janji Allah bahwa orang yang memberi tidak akan kekurangan, bahkan akan menerimanya kembali dalam kelimpahan. Namun dalam hal ini tidaklah menggunakan kalkulator dunia, melainkan penggunaannya dengan iman. Dan untuk menyambut kelimpahan tersebut, maka sesungguhnya Allah sudah terlebih dahulu mengasihi manusia dan memberikan dirinya sebagai korban untuk penebusan dosa-dosa kita. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, oleh karenanya sebenarnya apa yang dijanjikan Tuhan, balas dari semua apa yang kita lakukan melalui iman, ialah kepuasan iman dan totalitas kita sendiri untuk menyerahkan diri kepada Tuhan itu sendiri. Oleh karena itu sangatlah keliru jika orang memahami nats ini uang sebagai ganti uang, karena lebih daripada itu yang telah dipersiapkan Allah bagi umat kesayangannya, dan sangat luar biasa yang sudah diberikan Allah kepada ciptaannya, yaitu kita sendiri manusia. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, prinsip yang keempat ialah kasih karunia Allah melimpah bagi umatnya. Setelah jemaat memberi, tentu kasih karunia itu akan semakin melimpah bagi umatnya, yaitu karya kasih karunia itu adalah sesuatu yang belum sempurna dalam diri kita, tetapi semuanya telah sempurna dikerjakan dalam Tuhan Yesus Kristus. Ini bukanlah keselamatan yang belum sempurna, tetapi apa yang Allah kerjakan sudah sempurna, sudah selesai dan lengkap. Apa yang Allah telah lakukan bagi kita ketika menyelamatkan kita, pekerjaannya itu benar-benar sudah sempurna, bukan sebagian yang Ia kerjakan, tetapi seluruhnya telah selesai dikerjakan. Jika ada orang yang berpikir ia diselamatkan sebagai orang karena percaya kepada Yesus dan sebagian lagi oleh perbuatan baiknya, maka ia tidak akan pernah diselamatkan, karena dia tidak dengan segenap hati percaya kepada Yesus. Inilah kelimpahan kasih karunia yang Allah berikan pada umatnya. Ketika umatnya memberi di dalam anugerah syukur dan kerelaan hati. Jika memberi bukan supaya mendapatkan kasih karunia Allah, tetapi kita memberi karena Allah sudah menyiapkan dan sudah memberikan kasih karunia-Nya kepada kita umatnya. Melalui pengorbanan Yesus, melalui karya Tuhan Yesus, Dia sudah memberikan lebih daripada apa yang bisa kita berikan dengan kerelaan hati. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, oleh karenanya kita sebagai umat yang dikasihi Allah, ada beberapa hal yang perlu kita renungkan. Yang pertama, melalui nats ini
Kita dimintakan sebagai orang-orang yang mau dan rela memberi bantuan atau memberi apa yang ada pada kita, bukan dengan terpaksa, tetapi biarlah iman kita menjadi ukuran yang memotivasi kita untuk tulus hati dalam memberi. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, yang kedua ialah kita dimintakan agar tahu bahwasanya Tuhan sendiri sudah memberikan apa yang kita perlukan dalam kehidupan kita, lebih daripada apa yang sudah kita peroleh. Kita sesungguhnya adalah orang-orang yang menjadi alat Allah untuk menyatakan kebaikannya di dalam kehidupan kita. Yang berikut, yang ketiga ialah kita semakin dimampukan, kita semakin bisa bergandengan tangan dalam berbagai hal untuk bersama-sama menuju kebaikan, menuju kesejahteraan. Kita pedulikan saudara-saudara kita seiman, di samping kita mempedulikan dan memberikan kehidupan apa yang perlu bagi orang-orang kudus atau pelayan-pelayan Tuhan di gerejanya. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, tetapi segala sesuatu yang kita kerjakan, kita ingatlah bahwa Tuhan Allah tidak akan pernah jauh untuk memberkati kita. Tetapi setiap orang yang mau melakukan dengan taat apa yang Tuhan inginkan dalam kehidupan kita, pasti akan memperoleh kasih karunia dari apa yang sudah dikerjakannya di dunia ini. Semua tidak ada yang sia-sia ketika kita hidup, bekerja, beraktivitas, dan apapun itu dari kehidupan kita ketika bersama-sama dengan Tuhan sendiri. Ingatlah, apa yang kita tabur, itulah yang akan kita tuai. Dari apa yang sudah kita lihat pada nats ini, kiranya seluruh jemaat Tuhan semakin diberkati dan semakin menjadi saluran berkat. Tuhan Allah memberkati kita. Shalom.